A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Hati-hati, yang pertama shin. Wasyam sha sha, yang kedua sin biasa. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wa duhaha ha ha ha. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Al-qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Yagh kepada ghain, yagh pada suara o. Wal laili wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. Hati-hati, jangan waqad di situ dal, mantulnya kepada suara dal. Waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud bitawwaha. Kadzabat Thamud bitawwaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Di situ ada tha, ada sya. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. Jangan hati-hati. Wala yakhaf
uqbaha Boleh diperhatikan Al-Qur'annya, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Jadi sinar matahari di waktu pagi itu sangat luar biasa, bahkan dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, apabila ia mengiringinya. Jadi setelah matahari terbenam kemudian ada bulan yang muncul. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia menampakkannya, yaitu jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan demi matahari yang memberikan sinarnya, kemudian Allah juga bersumpah dengan wan nahar, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, wal laili, dan demi malam idza yaghshaha, apabila ia menutupnya matahari. Was samai, dan demi langit, wa ma banaha, dan pembangunannya. Wal ardi, dan demi bumi, wa ma tahaha, dan penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu dia memberinya jiwa, yaitu ilham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatannya dan ketakwaannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia, memberikan ilham kepada manusia sehingga ia mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan, juga ketaatan dan kemaksiatan. Jadi maksiat ini, Pak, adalah sesuatu yang orang melakukannya sendiri itu juga tahu kalau itu maksiat. Dulu ada seseorang yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku mau masuk Islam asalkan dibolehkan kepada diriku satu hal. Bolehkan saya berzina asalkan orang itu mau dengan saya." Rasulullah tidak melarang dan tidak mengiyakan. Malah Rasulullah balik bertanya, "Seandainya ibu kamu dizinai oleh seorang laki-laki, kamu setuju? Akan kubunuh orang itu." Seandainya adik perempuanmu itu dizinai sama perempuan, bagaimana? Kamu setuju? Akan kubunuh orang itu. Kata Rasulullah, begitulah seorang perempuan yang kau zinai itu adalah ibu dari seorang anak. Dan orang yang dizinai oleh kamu yang perempuan nanti itu adalah saudari dari laki-laki yang saudaranya. Jadi kemaksiatan itu, orang yang bermaksiat pun menyadari bahwasanya itu maksiat. Nah, boleh saya agak majukan sedikit, Pak? Kita buka surah Sajadah. Saya bacakan. Jadi manusia ini ada potensi buruk, potensi takwanya, ada potensi fujurnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim." Walau tara, dan sekiranya engkau melihat, idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Jadi nanti seandainya Allah perlihatkan orang yang berdosa kepada kita, yang mana nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dia nunduk, dia tidak berani mengangkat kepala, dan dia akan berkata orang yang bermaksiat ini akan berkata kepada Allah, apa yang akan dikatakan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat,
wa sami'na, dan kami telah mendengar. Jadi nanti orang yang bermaksiat kepada Allah itu akan berkata, ya Allah, aku ini telah melihat ya Allah, dan sekarang aku telah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan mengerjakan kebaikan ya Allah. Inna muqinun, sungguh kami orang-orang yang yakin. Perhatikan sebentar. Di kalimat salihah ini tidak ada alnya, Pak. Kalau ada alnya, as-salihah, itu maknanya kesolehan yang terkhusus saja. Tetapi kalau salihah tidak ada alnya, itu bermakna semua amal-amal yang soleh. Jadi nanti orang yang bermaksiat kepada Allah, yang banyak dosanya, itu akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan amal-amal yang soleh. Jangankan yang besar, yang kecil pun saya akan lakukan. Kalau sekarang kan orang ini kan apa cek hukum sunnah, ya kan? Membasuh mulut, kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah. Ya sudahlah, cuma sunnah. Salat qobliyah ba'diyah sunnah. Apa je hukum sunnah? Enggak sih wajib ya. Nah, nanti di akhirat kalau kita kecil timbangan kebaikannya, maka orang itu akan berkata kepada Allah, na'mal solihah, bukan na'mal as-solihah, tapi na'mal solihah. Ya Allah, aku tidak akan menyepelekan amalan-amalan, jangankan yang besar, yang kecil tidak akan aku sepelekan. Inna muqinun. Nah ini Pak, bukan inna mu'minin, tapi inna muqinun. Jadi pakai yakin. Apa bedanya mukminin dengan muqinun? Dengan mukminun dengan muqinun. Kalau mukminun itu percaya sebelum dilihat, itu mukminun namanya. Jadi kita kan adanya akhirat. Kita ini kan apa namanya? Yang dipanggil oleh Allah, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh sedekah, disuruh belajar ilmu, disuruh melaksanakan semuanya, dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena kenapa? Karena orang yang beriman yang mampu merespon amal perintah itu. Tapi nanti di akhirat, meskipun orang tak beriman akan percaya bahwasanya memang betul ada adab itu, karena diperlihatkan oleh Allah. Faham Pak ya? Maka kalimatnya di sini inna muqinun. Sekarang saya yakin betul ya Allah bahwasanya memang betul-betul ada siksa itu. Makanya kata Allah di ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di situ yakin, menurut ulama, yang dimaksud yakin itu mati. Karena dengan kematian kita akan melihat betul amal-amal kita yang pernah kita kerjakan selama ini. Kalau sempatlah kita nanti di Muharram, sudah masuk Muharram? Sudah masuk. Kalau sempatlah nanti di Muharram kita berbagi dengan anak yatim. Kalau sempatlah kita melakukan solat di tengah malam, kalau sempatlah kita menjaga qobliyah ba'diyahnya, maka itu yang akan kita lihat nanti di akhirat. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Nah ini Pak, boleh fokus sebentar. Walau syi'na, dan sekiranya kami kehendaki, la'ataina, niscaya kami berikan, kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuk baginya. Jadi Allah ini bisa Pak memberikan, masih ingat tadi ya, di tubuh manusia ini ada jiwa takwa dan jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat yang ini Allah bisa memberikan manusia ini petunjuk semuanya. Jadi diberikan hidayah sama Allah semuanya. Ke masjid, salat berjamaah, semuanya. Tetapi lanjutan ayatnya, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap perkataan ketetapanku, la amla'anna jahannam,
sungguh akan kupenuhi jahannam minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia, ajmain, seluruhnya. Wah, ini agak ngeri, Pak. Jadi kalau bahasa jelasnya gini, Allah ini sebenarnya sangat bisa. Kadang ini berkata, Ustadz, ngapain Ustadz? Kok setiap Jumat masih harus dikasih tahu, ayo bertakwa kepada Allah? Apakah Allah tidak bisa memberikan orang menjadi langsung bertakwa kepada Allah? Bisa. Bisa. Jadi Allah bisa langsung diambil hati seseorang, bisa. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan kupenuhi, kata Allah, neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Pas iman kapi kan dia istilah. Nah, orang yang masuk neraka jahanam, apakah semua orang masuk neraka jahanam? Tidak. Nanti di ayat yang lain, walaqad dara'na li jahannam, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Siapa dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tak digunakan untuk memahami ketentuan dan hukum-hukum Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak digunakan untuk melihat yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak digunakan untuk mendengar yang baik. Malah senang dia mendengar yang jelek-jelek. Kalau mendengar Al-Quran dia risih. Kalau mendengar sesuatu kebaikan dia tidak mau. Yang disenangi oleh dia adalah yang maksiat-maksiat saja. Maka oleh Allah akan diancam orang ini, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Maka ayat yang tadi yang kita baca, kalau dia sudah ada di neraka jahanam, kalau dia sudah melihat adab Allah, maka dia berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, aku sekarang sudah melihat. Kata Allah, dulu kuberikan kamu melihat tapi kamu tidak, dulu kuberikan mata tapi kau tidak gunakan melihat. Nah, paham Pak ya? Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza, maka kalian rasakanlah bima nasitum, dengan sebab kalian lupakan liqa yaumikum hadza, perjumpaan dengan hari kalian ini. Jadi kata Allah, mulai lambat benluk pagangko, maaf sati ben pahandar gangko. Rasakan ini. Inna nasinakum, sesungguhnya aku. Nah, ini Pak, dipakai inna di sini Pak. Inna masih ingat tadi? Inna maknanya harfut taukid. Jadi kalimat sungguh. Jadi nanti nasinakum, kata Allah, sungguh aku melupakan kalian. Jadi nanti di akhirat, kalau di dunia selama manusia itu malam yuwarwir, selama nafas tidak sampai ke tenggorokan, dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau sudah meninggal dunia Pak, sungguh aku sudah lupa dengan kalian. Jadi kita minta sama Allah sudah tidak diterima lagi. Seseorang yang mati dalam keadaan banyak dosanya, dia minta ampun kepada Allah, sudah tidak diterima doanya. Jadi mumpung masih hidup di dunia, perbanyak-banyaklah doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wadzuku, dan kalian rasakanlah azabal khuldi, siksaan yang abadi. Ya Allah, ini Pak, seandainya masuk neraka hanya 1 hari 2 hari mungkin pendenan. Azabal khuldi, azab yang kekal, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tidak pernah zalim, Pak. Jadi Allah meletakkan orang ini ke neraka disebabkan bima kuntum ta'malun, terhadap sesuatu yang pernah kau kerjakan. Faham ya? Oke. Jadi begini Pak, kita harus yakin bahwasanya kita ini hanya berdakwah saja. Kita ngajak ke tetangga kita, saudara kita untuk taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya dia tidak mau kita ajak ke jalan Allah, kita ajak dia untuk meninggalkan maksiat, dia tidak mau, maka sampean harus ingat ayat ini.
bahwasanya Allah itu bisa memberi dia hidayah, bisa Allah. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya manusia akan ada di neraka. Maka kalau kita sudah ajak saudara kita, tetangga kita untuk mendekat kepada Allah, tetapi dia masih belum terketuk hidayah, kita doakan, ya Allah, mohon ya Allah, kalau memang betul ya Allah, nanti di akhirat pasti ada orang yang masuk neraka, tolong jangan saudara saya ini ya Allah. Paham ya? Kita yakin, kita beriman bahwasanya nanti pasti ada orang di neraka, cuman jangan kita, jangan saudara kita, jangan kerabat kita. Pak siapa Ustaz? Ya mungkin orang-orang Israel lah ya. Kurang ajar ya. Kalau saudara kita ya janganlah. Semoga Allah ketuk hidayah. Bahkan kalau ada orang kafir di antara kita, non muslim lah, non muslim yang masih belum beriman kepada Allah, kita doakan semoga sebelum meninggal dunia Allah ketuk hatinya untuk bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat kami. Masih ingat Pak? Tadi yuqinun, sekarang yu'minu. Faham ya? Yang beriman. Jadi orang yang beriman ini tidak melihat, tapi dia yakin. Terhadap apa yang dia yakin? Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Alladzina idza dzukkiru biha. Siapa yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan biha, dengan ayat-ayat Allah, kharru, mereka menyungkur, sujadan, sujud, wasabbahu, dan mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Sahamaha fujuraha wa taqwaha. Kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Jadi orang beruntung di sini pakai aflaha. Aflaha ini artinya senang, bahagia, dan sukses. Ini aflaha namanya. Karena nanti menang ini ada bahasa Arab, menang maknanya bahasa Arabnya menang itu faizun. Faiz, menang. Kemudian bahagia, nafroh. Kalau menggabungkan menang dan bahagia, itu bahasa Arabnya disebut dengan aflah namanya. Jadi orang yang hidupnya menang dan bahagia adalah orang yang qad aflaha man zakkaha, yaitu orang yang menyucikan dirinya. Bagaimana cara menyucikan dirinya? Yaitu dengan menahan sifat fujur yang ada di dirinya. Kemudian wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mengotori jiwa takwanya, jiwa takwanya tidak dilakukan, malah lebih mengedepankan jiwa fujurnya, maka dia telah rugi. Kadzabat Samud bitawwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya, bitawwaha, dengan sewenang-wenangnya. Idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka. Jadi di sini Pak, ada nabi namanya Nabi Salih. Nabi siapa? Salih. Candreng matur teti soleh. Nabi Salih. Nabi Saleh ini adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud ini berada di selatan Madinah dulu. Jadi ada sebuah desa, yang mana desa itu dipimpin, diutus oleh Allah seorang nabi namanya Nabi Saleh. Nabi Saleh ini adalah nabi yang ditugas waktu itu umatnya senang membuat patung. Jadi kalau kaum Samud ini membuat patung, patungnya ini seakan-akan kayak beneran, Pak. Kemarin saya ke Malang, itu ada Flora Sentera,
di Malang itu. Jadi ada patung dinosaurus, Pak. Itu kayak hidup beneran. Kepalanya bergerak, matanya berkedip. Piawainya kaum Samud ini kalau membuat patung, kalau dia membuat patung unta misalnya, jadi kayak pangling. Memang betul, detail betul lukisan patung itu, buatannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh ini adalah ini ada dua riwayat. Ada yang meriwayatkan batu dibuat menjadi unta. Riwayat yang kedua, Allah keluarkan unta dari batu. Jadi Allah keluarkan unta dari batu. Nah, sekarang begini, Ustadz, kok tidak masuk akal ya Ustadz? Unta keluar dari batu. Sebenarnya Pak, unta keluar dari unta juga tidak masuk akal kalau kita berpikir. Unta melahirkan unta, itu tidak pernah terfikir dalam pikiran unta itu akan melahirkan unta. Ya sudah, tiba-tiba lahir saja. Nah, jadi di alam semesta ini sebenarnya kita terjebak kepada sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Tanpa kita berpikir, kok bisa terjadi seperti ini? Kalau kita berpikir, maka semua yang di alam semesta ini la ayatin liulil albab. Albab ini berasal dari kata lubun, jamak dari kata lubun. Lubun ini bermakna inti. Jadi orang yang ulul albab itu, dia sudah berpikir bagaimana mengetahui intinya. Jadi apalagi itu, telur bisa mengeluarkan ayam. Kalau kita berpikir, Pak, coba telur kita beli nanti di pinggir jalan itu, diceplok, isinya apa, Pak? Kuning dan putihnya. Di mana kok bisa ketika kita panaskan di suhu tertentu dengan lampu misalnya, kok bisa menjadi anak ayam? Apakah pernah berpikir telur itu saya akan seperti itu? Kan tidak pernah. Jadi seandainya Allah berkehendak mengeluarkan ayam dari batu, maka bisa saja. Kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu biasa saja, Pak. Karena tidak ada bedanya bagi nabi dan rasul itu. Ular keluar tercipta dari tongkat, dan ular, coba, ular ini asalnya dari mana, Pak? Lebih dahulu mana ular dengan telur, kan bingung kita kan? Ngucap lebih dahulu telur, dari mana ularnya? Kalau lebih dahulu ular berasal dari telur. Maka tak ada mana lagi. Lebih awal mana ayam dan telur, kan tidak selesai Pak amdalnya. Bilang telur dari ayam, bilang ayam dari telur. Jadi Nabi Soleh ini ketika unta keluar dari batu, bagi Nabi Soleh ini biasa, Pak. Nah ini bagi orang yang beriman ini harus biasa juga. Makanya mukjizatnya Nabiullah Muhammad SAW bukan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, tapi mukjizat yang dipandu oleh akal seseorang. Jadi kalau mukjizatnya Nabi terdahulu itu ya mukjizatnya Nabi Musa, tongkat dan tongkat jadi ular gitu. Nah, sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad dipandu oleh akal pikiran. Jadi bagi kita, Pak, misalnya air keluar dari tanah dengan air keluar dari batu yang di mukjizatnya Nabi Musa itu, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Nabi Musa memukul batu, famfajarat min husnata asyrata aina. Keluar 12 mata air. Nah, ini menurut mereka, menurut Bani Israel ini luar biasa, Pak. Tetapi karena tidak dipandu oleh akal, maka dituduh Nabi Musa tukang sihir. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad, sebenarnya air keluar dari tanah itu masuk akal, kan tidak masuk akal juga, Pak. Mak bisa tanah itu mengeluarkan air, padahal air itu ke dalam bukan keluar. Paham Pak ya? Sampai ambil air, dituangkan, airnya ke atas apa ke bawah?
ke bawah. Kok bisa sungai itu mengeluarkan air? Kok aneh kan ini kan? Jadi sama. Jadi semua kemukjizatan yang terjadi di alam semesta ini, jadi antara mukjizatnya Nabi Soleh keluar unta dari batu, itu sama saja dengan keluarnya ayam dari telur, Pak. Paham ya? Jadi jangan sampai lebih hebat mukjizatnya Nabi Soleh, karena Nabi Soleh ini mengeluarkan unta dari batu. Sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad bukan hanya memahamkan manusia unta keluar dari batu, tapi manusia juga diajak berpikir bagaimana melihat semua alam semesta ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umatnya Nabi Muhammad diajak berpikir ketika melihat telur, bahwasanya inilah ayatil liulil albab. Ketika melihat batu, ketika melihat ikan. Lanjutkan ya. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang-orang yang paling celaka. Jadi ada seorang yang mana orang ini yang bernama Qudor bin Salif namanya. Ada seorang kaum Samud namanya Qudor bin Salif. Siapa namanya, Pak? Qudor bin Salif. Qudor bin Salif. Nah, Qudor bin Salif ini adalah orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Jadi penyebab kaum Samud nanti dikirimkan oleh Allah azab, yaitu berupa petir yang menggelegar. Kemudian selesai petir itu, kemudian Allah kirimkan gempa sehingga rata mereka dari tanah. Sebabnya adalah untanya Nabi Soleh ini ternyata disembelih sama Qudor bin Salif. Qudor bin Salif. Nah, biasanya kalau yang mudah ingat itu ada dua orang, Pak. Ini sering saya sampaikan. Orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita benci. Siapa yang menyihir Rasulullah, Pak? Nabi. Oh. Berarti sampean tak begitu benci sampean. Berarti sampean tak begitu benci sama penyihir Rasulullah. Yang menyihir Rasulullah Labid bin Aqsam namanya. Siapa namanya? Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Jadi mon kebagian musuh-musuh Allah itu ingat, Pak, supaya kita benci kepada mereka dan kita tidak sama dengan mereka. Siapa namanya? Labid bin Aqsam. Nah, tapi jangan lupa benikun apal saya kebenci Allah, apal saya kesenangan Allah. Baik. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul Allah Nabi Soleh itu berkata pada mereka, biarkanlah unta Allah dan giliran meminumnya. Jadi dulu Nabi Soleh ini meminta kepada kaumnya, wahai kaumku, gantian, karena waktu itu ada tempat minum. Jadi gantian, satu hari untuk unta saya yang diciptakan oleh Allah ini, kemudian yang hari berikutnya kalian yang meminumnya. Jadi Nabi Soleh meminta gantian. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Siapa namanya tadi, Pak, yang menyembelihnya? Qudor bin Salif namanya lah, kalau pakai boleh. Ustaz biasa, Ustaz Bonan, Ustaz. Qudor bin Salif. Kemudian fadamdama alaihim, fadamdama, lalu dibinasakan alaihim kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, bidzambihim, dengan sebab dosa mereka, fasawwaha, lalu dia diratakannya di negeri itu. Jadi negeri itu diratakan oleh Allah. Nah, adab yang diturunkan oleh Allah untuk kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, ini berupa petir yang menggelegar. Setelah petir selesai, kemudian tiba-tiba gempa yang besar yang datang. Kemudian rata mereka dengan tanah. Jadi kalau kita berpikir, Pak, dosa-dosa umat terdahulu itu ternyata lebih ringan daripada dosa-dosa umat sekarang. Umat-umat terdahulu dosanya tidak terlalu besar, Pak, tetapi azab Allah yang diturunkan itu besar. Jadi kalau kita dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, Pak, jauh gitu.
Kedah orang Indonesia terutama, tapi tidak semuanya Pak, itu mudah takjub pada sesuatu tanpa berpikir dia. Contoh sekarang ada orang paham bahasa semut, apa ya, makoli, inna makoli, koli gitu Pak, katanya dapat ya Pak ya, ya makoli Jibril, makoli apa katanya, makoli Mekah Madinah, itu banyak pengikutnya Pak. Subhanallah, umatnya Nabi Musa ini nabi Pak, Nabi Musa ini nabi, kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ternyata umatnya sedikit yang ikut. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa cerdas-cerdas. Musa, kalau benar kamu nabi, coba mana mukjizatnya? Tongkat dijadikan ular oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkat dilemparkan kepada air, terbelah airnya. Sampai Pak, ini kan waktu kejadian itu kan lepas Nabi Musa dari lautan itu. Lautan tiba-tiba terbelah, kemudian Nabi Musa lewat, baru sampai, kemudian umatnya ini minta mukjizat lagi pada Nabi Musa. Kan kurang ajar mereka, baru tadi selesai mukjizat malah minta mukjizat lagi. Kalau kamu memang benar-benar nabi dan rasul, itu bahasa mereka. Sama umatnya Nabi Isa alaihissalam, sama Pak. Setelah Nabi Isa menyembuhkan orang penyakit kusta, sudah penyakit kusta, bilang umatnya, mungkin beros sering sakit gampang Isa, banyak tabib yang bisa menyembuhkan. Padahal ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sama Nabi Isa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang sakit ini sudah biasa, orang dokter bisa menyembuhkan. Kalau memang kamu bisa menyembuhkan orang yang sudah mati, nah maka benar kamu nabi. Dengan izin Allah, Allah hidupkan. Malah dibantah lagi, oh kalau ini barangkali mati suri Musa. Barangkali baru mati. Coba orang yang sudah lama dikubur, hidupkan dengan izin Allah yang kamu katakan itu. Ya sudah, digali sama Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, diambil, kemudian ya mayyit kum biiznillah, wahai mayit, berdiri kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hidup lagi. Setelah hidup tidak ada hujah yang mau dibantahkan. Apa terakhir Pak? Isa ini tukang sihir katanya. Kan bingung Pak kan? Kenapa kok Quran mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad tak sama dengan mukjizat terdahulu? Karena tadi resikonya Pak. Faham ya? Maka mukjizatnya Nabi Muhammad dibangun oleh akal. Datang pada Rasulullah namanya Asi bin Wa'il namanya. Siapa Pak? Asi bin Wa'il. Ingat lah. Pak lebihnya mana boleh. Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il. Saya ini kalau musuh-musuh Islam itu Pak, Pak, mudah ingat Pak. Mudah ingat, bocil saya. Asi bin Wa'il ini datang pada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Rasulullah diam, tidak bisa menjawab, karena Rasulullah dipandu oleh wahyu, bukan akal beliau. Nah ini Pak, akal manusia kullu ra'sun ra'yun katanya ulama. Setiap kepala itu ada akalnya, dan setiap akal itu tidak sama. Setiap kepala itu ada akalnya, ada pendapatnya, dan setiap pendapat itu tidak sama. Makanya sampean kalau musyawarah, mau pas sepakat semuanya, ini berdoa namanya. Jadi kalau pikiran pasti bisa dibantah. Makanya Rasulullah bukan dari pikiran beliau, bukan dari nafsu beliau, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang mampu membantah, karena yang sudah mengatur yaitu Zat yang menciptakan. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah yang dulu menciptakan dia. Jadi sudah tidak terbantahkan Pak. Kalau menciptakannya saja mampu, apalagi cuma membenarkan itu. Yang tidak ada bahannya, tulang ini tidak ada Pak. Anak saya itu masih umur 1,5 tahun sekarang, itu kecil Pak tulangnya. Kok bisa setelah besar, kita kan kecil juga Pak dulu ya. Kok bisa sekarang tulang segede ini Pak? Dari mana tulang asalnya ini? Coba, tulang ini hidup apa mati Pak sebenarnya? Tulang.
Hidup mati. Jadi bingung kita, kok bisa semakin besar ini. Nah, ini dengan mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Asy bin Wa'il ini minta pada Rasulullah, kalau memang benar Tuhanmu bisa menghidupkan, siapa yang bisa menghidupkan? Maka dipandu oleh Allah, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Nah, kembali pada yang tadi, Nabi Musa alaihi salam itu mukjizatnya luar biasa banyak, Pak. Tapi umatnya banyak yang menentang. Tetapi sekarang ada, siapa namanya, Pak? Jangan sekarang. Kalau namanya yang masih hidup jangan diceritakan. Barangkali masih bisa bertaubat. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Ini sekarang soalnya, tapi jangan sampean ikut, Pak. Tak jelas itu Makoli. Kalau sampean lihat itu, Pak, antara ceritanya berbicara dengan semut, berbicara dengan malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut, itu bahasanya sama semua. Saya sampai berpikir, kok bahasa bicara dengan semut? Maksudnya kalimatnya, Pak, itu, Pak. Urutannya itu sama. Paham, Pak, ya? Makoli inna ya mama. Sudah berbicara dengan astagfirullah. Ini sampean ini kalau anak kita tak dididik dari sekarang. Jadi ada umat Islam yang masih belum paham bahwasanya malaikat Jibril itu tugasnya apa, Pak? Menyampaikan wahyu. Jadi cukup dalil satu ini untuk membantah itu, Pak. Dalil ini, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Itu tidak menyampaikan apa, Pak. Jadi kalau malaikat Jibril turun kepada seseorang, berarti menandakan seseorang itu Nabiullah. Faham, Pak, ya? Nah, masalahnya ini makoli ini sudah dituruni malaikat Jibril katanya. Jadi malaikat Jibril sudah turun, terus malaikat maut disuruh cabut nyawa seseorang. Astagfirullah. Jadi malaikat ini, sifat malaikat adalah la ya'sunallah. Nanti ditemukan di Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu 'alaiha malaikatun wiladun syiddad la ya'sunallah. Jadi sifat dari malaikat itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat ini hanya tunduk kepada perintah Allah saja. Faham, Pak, ya? Hanya tunduk kepada perintah Allah saja. Jangankan kepada ini yang tak jelas makoli ini, Pak. Nabiullah Sulaiman saja, sekelas Nabiullah Sulaiman, itu bala tentaranya hanya sekelas jin saja, tak sampai ke sekelas malaikat. Nabiullah Sulaiman itu bala tentaranya mentok di jin saja, Pak. Tak sampai andi prajurit malaikat, Pak. Karena malaikat ini hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini anehnya banyak yang ikut. Ini cara berpikirnya gimana? Ki banyak senoro. Bahkan yang ikut juga subhanallah, ada seorang ya disebut tokoh lah, masih ikut. Mungkin pun tak masuk ke Matura. Reng Matura kan cerdas. Jadi Reng Matura ini lebih cerdas dari umatnya Nabi Musa lah. Jadi yang orang-orang yang ikut itu yang lebih bodoh daripada umatnya Nabi Musa. Jadi kita doakan, saling mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak khawatir kesudahan akibatnya. Jadi umatnya Nabi Soleh ini ketika membunuh untanya Nabi Soleh tanpa takut kepada Allah bahwasanya selesai membunuh tersebut akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran kepada kita. Masih ingat kemarin, jangan pernah sepelekan maksiat ataupun itu kecil. Semoga di sini ada contoh Pak Umar ini, semoga Allah berikan kesehatan beliau. Umurnya sudah Masya Allah, tetapi beliau ada di masjid. Ternyata kadang yang muda-muda mana tidak ada di masjid. Kita berdoa semoga Allah berikan umur yang sehat, yang barokah kepada kita, tambahnya umur, semoga tambahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatun wiladun syiddad la ya'sunallah. Jadi sifat dari malaikat itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat ini hanya tunduk kepada perintah Allah saja. Faham, Pak, ya?
hanya tunduk kepada perintah Allah saja. Jangankan kepada ini yang tak jelas makoli ini, Bang. Nabiullah Sulaiman saja, sekelas Nabiullah Sulaiman, itu bala tentaranya hanya sekelas jin saja, tak sampai ke sekelas malaikat. Nabiullah Sulaiman itu bala tentaranya mentok di jin saja, Pak. Tak sampai andi prajurit